Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah tunjukkan belas kasihan-Mu. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 21 mengatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Ini merupakan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ilustrasi. Realiti kehidupan yang kita temui di dunia ini ialah ada orang kaya dan ada orang miskin. Orang kaya hidup di dalam kemewahan, sedangkan orang miskin hidup dalam penderitaan. Dalam pembacaan kita hari ini, digambarkan juga bagaimana orang kaya itu hidup dengan berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap harinya hidup bersukaria dalam kemewahannya. Orang kaya ini memiliki cara hidupnya sendiri yang dikuasai sifat ego. Ia tidak peduli kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Keangkuhan menjadi gaya hidupnya sehingga sifat-sifat tersebut menutupi perasaannya kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Oleh itu, ia tidak mengambil kesempatan untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang yang memerlukan, seperti yang terjadi kepada Lazarus yang miskin, penuh dengan kudis dan lapar itu. Sahabat yang dikasihi, kemewahan boleh mematikan rasa kepedulian kepada seseorang. Akhirnya, pada saat orang kaya yang ego itu meninggal dunia, ia mendapatkan bahagian dalam kesengsaraan dan penderitaan selamanya. Sedangkan Lazarus mendapat bahagian dalam hidup kekal penuh sukacita. Sahabat yang dikasihi, apa aplikasi atau penerapan cerita atau renungan ini untuk kita? Kisah yang kita baca tadi menyadarkan kita bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia ini dengan tujuan mengambil bahagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang lemah dan kekurangan. Dan mari kita berkongsi berkat Tuhan, karena ada ramai orang di sekeliling kita yang memerlukan huluran tangan kasih kita, supaya mereka juga diberkati dan mengalami sukacita Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan kita di sorga telah menunjukkan betapa murah hatinya Dia sanggup mati di kayu salib supaya kita juga murah hati kepada orang lain juga. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh bermurah hati kepada mereka yang memerlukan. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.